Kita tempelkan sebuah koin dan kita lihat apakah ini bisa jatuh. Halo semua, gue Scott, CV Comments, datang di channel YouTube ya Tony. Hari ini kita mau vlog di luar, tumben-tumbenan banget nge-vlog di luar ya. Hari ini aku mau kebetulan dapat vaksin COVID-19, tapi karena di zaman ini saat ini masih susah-susah gampang buat cari vaksin karena lebih banyak permintaan daripada persediaan. Makanya ini aku kebetulan banget bisa dapat janji temu untuk secara online agar aku bisa dapat vaksin ini. Tapi aku mesti menipir sedikit ke kota sebelah untuk mendapatkannya. Vlog kali ini aku bakal coba kasih lihat ke kalian pengalaman divaksin, sama mungkin kalau ada efek sampingnya itu kayak gimana, entah malam ataupun juga selama beberapa jam ke depan. Sekarang aku lagi di halte bus, aku mau naik bus dulu ke kota. Habis itu aku bakal naik kereta ke sono. Kotanya apa, sama vaksinnya apa, kita lihat nanti ya. Ini dia ada kereta aku, jadi aku hari ini bakal pergi ke Nürnberg untuk dapat vaksin. Ya, barang langka, jadinya aku mesti ke kota gede untuk dapetin ya. Kayak membawa sepi dan katanya belum jalan, aku jadi ngomong bentar ya. Jadi di Jerman itu sementara ada 4 jenis vaksin yang disetujui, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sama Johnson & Johnson. Dan vaksin ini bisa diberikan di antara lain di sentra vaksinasi atau juga bisa melalui dokter. Nah, permasalahannya adalah carut-marutnya di sini karena satu, lebih banyak permintaan daripada persediaan. Terus yang kedua adalah karena ada beberapa vaksin yang sebetulnya direkomendasikan hanya buat orang tua, tapi karena mereka udah panik duluan gitu baca berita soal pembekuan darah, terutama untuk vaksin AstraZeneca sama Johnson & Johnson, makanya banyak banget orang tua yang ngeborong BioNTech. Akhirnya jadinya AstraZeneca sama Johnson & Johnson-nya ini terabaikan, sehingga akhirnya Kementerian Kesehatan pun bilang lebih baik ini dikasih ke semua orang. Nah, masalahnya adalah nggak semua dokter di Jerman itu mau suntik yang melawan rekomendasi untuk orang tua ini. Terus juga nggak semuanya itu yang mempunyai sistem online atau bikin janji secara online gitu. Jadi mesti telepon satu-satu dokternya, dan itu gila, itu butuh waktu yang lama banget gitu. Jadi akhirnya aku kebetulan ketemu, dapat info dari temen orang Jerman, oh kamu suntik di Nürnberg aja gitu. This is it. Stop Keller. Nah, ternyata antriannya emang ya begini. Dan ini kebetulan kanan semua tuh buat vaksinasi. Drive tuh aslinya, tapi depan aku nggak punya mobil, aku nggak punya mobil, belakang aku juga nggak punya mobil, dan semua mengarah ke kanan. Ini Corona Impfung. Impfung artinya adalah vaksin. Impfstoff, bendanya vaksin. Info vaksinasi. Oke. Arm bitte Seite hängen lassen, runterhängen, hängen lassen. Wieso? Okay. Komplett entspannt, hängen lassen. Hängen. Okay. Jetzt. Okay. Ja, genau. Ja, und das ist ja Okay, super. Die nächsten 48 Stunden kein Sport, kein Alkohol trinken. Aha. Es kann sein, dass Sie sich erkältet fühlen. Ja.
Und darf ich auch Paracetamol nehmen? Paracetamol oder Ibuprofen nehmen, kein Aspirin. Klar. Genau. Okay. Dass der Arm wehtut, ist auch ganz normal. Ich weiß, ja. Ansonsten sollte alles in Ja. Ordnung sein. Also ich bekomme nur eine Dosis, oder? Genau, nur eins. Das ist Johnson Johnson, da ist nur eine Dosis dabei. Oke, danke. Oke, akhirnya gue disuntik. Akhirnya gue dapat vaksin. Walaupun gue bukan warga Nürnberg, gue warga Wurzburg, tapi itu tetap aja dibolehin gitu. Nggak ditanya apa-apa. Cuman kayak dia minta Aufklärung Smackblatt tuh kayak penjelasan soal apa namanya vaksinnya, efek sampingnya, terus menyatakan bahwa saya bersedia divaksin dan ternyata dapat gitu. Nah, vaksin yang aku dapatkan itu adalah 1 dosis Johnson & Johnson atau Janssen. Jadi kebaikannya adalah vaksin ini cuma perlu sekali suntik maka aku udah imun gitu. Cuma ya karena ini adalah yang lebih ke kayak AstraZeneca gitu, kekhawatiran soal pembekuan darah. Jadi katanya sih buat cewek sudah nggak gitu disarankan, tapi tetap aja ini ada yang nanti bareng aku tadi juga cewek muda juga disuntik gitu, jadi nggak masalah sama sekali. Nah sekarang aku nunggu 15 menit lah ya, aku mungkin bakal jalan ke stasiun kereta. Ini disuntiknya juga nggak sakit sebetulnya, ini kayak digigit semut aja gitu. Juga bentar doang tadi, cuma sekitar 2-3 menit udah kelar. Dan udah di pester, mungkin 48 jam ke depan bakal agak demam atau gimana gitu. Oh ya, selama divaksin harus tetap protokol kesehatan, jadi harus pakai masker sama jaga jarak. Sekarang aku mau makan siang balik lagi ke stasiun Nürnberg. Mungkin aku makan siang dulu, habis itu aku mau balik ke Wurzburg gitu. Tapi harus bisa secepat mungkin sebelum udah mulai demam. Oke, sekarang udah di peron untuk kereta balik ke kota Wurzburg. Sekarang ini udah kira-kira 1 jam setelah aku dapat suntikan dan rasanya pala udah mulai agak puyeng gitu. Jadi udah mulai light-headed kalau bahasa Inggris, yang nggak tahu bahasa Indonesianya. Terus karena jantungnya tuh udah mulai berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Sekarang mudah-mudahan itu pas nyampe itu minimal baru walaupun ada demam DLL bisa pas di rumah aja deh, jangan di sini gitu. Sekarang aku mungkin bakal untuk sementara sampai sini dulu untuk perjalanannya. Nanti aku akan lapor lagi pas udah di rumah gimana. The next day. Oke, halo semuanya. Sekarang udah besok ya, hari pertama setelah aku divaksin. Jadi sekarang waktu udah kira-kira jam 10 pagi. Berarti ini sekarang udah sekitar 22 jam setelah aku disuntik vaksin COVID-19. Mungkin waktunya aku ceritain kali ya soal efek sampingnya. Jadi sebetulnya itu nggak gitu berdampak banyak sih buat aku gitu. Semalam sendiri itu aku bisa tidur. Cuma kayaknya dari malam terus sampai sekarang itu aku merasa badan aku agak hangat. Tapi pas aku ukur suhu itu juga cuman sekitar hangat aja gitu. Paling 37,2, 37,3. Mungkin paling tinggi cuma 37,5. Tapi nggak lebih dari itu, nggak sampai kayak panas yang bikin sekarat gitu. Tapi kayak aku pusing kepalanya. Jadi kayak agak puyeng gitu. Sama sepanjang ini dari bahu belakang sampai tangan ini kram kayak abis olahraga, termasuk juga di tempat aku suntik di sini gitu. Dan well, tiap kali aku angkat barang ini agak sakit sih begitu. Cuman kita lihat apakah mungkin karena ini ada chip di sini. Kita tempelkan sebuah koin dan kita lihat apakah ini bisa jatuh. Oh, ternyata jatuh. Berarti antara chipnya kurang kuat atau emang ternyata nggak ada chipnya sama sekali di situ. Dan katanya sih aku kalau begini bakalan dapat sinyal 5G, artinya aku jadi pemancar sinyal 5G. Tapi sekarang aku lihat di HP aku, antara HP aku yang butut karena belum bisa 5G atau emang ternyata belum ada sinyal 5G di sini, atau ternyata malah ini chip yang defect atau rusak begitu. Ya, kita nggak tahu lah.
Tapi yang jelas kayak biasanya banyak orang yang cerita di YouTube itu kayak gue bakal sakit nih 39 derajat terus sampai berkeringat DLL. Aku entah kenapa ini efeknya sih masih lumayan ringan buat aku. Aku belum sampai kayak mesti minum paracetamol dan lain-lain. Tapi kata kemarin orang yang suntik, aku mesti sama 48 jam itu dipantau terus keadaannya. Jadi aku mungkin bakal kasih tahu kalian, bakal balik lagi ke kalian mungkin beberapa jam kemudian atau paling telat mungkin di hari berikutnya untuk kasih tahu keadaan aku sebetulnya gimana nanti. The next day. Halo semua, selamat siang. Sekarang udah kira-kira jam 1 ya, jadi aku ini udah sekitar 48 jam sejak aku disuntik oleh vaksin COVID-19 Johnson & Johnson. Dan aku kira karena itu cuma sekali suntik cukup, jadi pasti dia kayak misalnya yang lain mungkin 2 dosis, itu mungkin 1 dosis terus ingredientsnya kali 2 gitu, jadi udah kayak 2 kali dosis. Tapi ternyata sampai sekarang tuh satu-satunya yang gejala yang paling parah ini adalah pundak sakit karena sama kemarin bagian lengannya disuntik itu masih sakit gitu, meskipun aku udah kemarin kompres es, paling nggak minimal nggak kaku, nggak ngentek, tapi akibatnya nih pundak sekarang masih sakit gitu. Jadi udah nggak gitu bisa angkat barang yang berat untuk tangan kiri. Terus yang paling parah tuh adalah kemarin sempat sakit kepala, agak puyeng, terhuyung-huyung gitu, tapi sekarang udah nggak ada sakit kepala lagi. Terus untuk demam sih sekarang paling tinggi itu aku cuma ngukur masih 37,5, jadi nggak ada perubahan banyak. Jadi boleh dibilang bahwa ini yang paling parahnya harusnya sih fase-fasenya sudah lewat. Jadi aku sekarang udah boleh olahraga, udah boleh ngebir dan lain-lain begitu. Dan yang ditunggu adalah apakah mungkin nanti 2 minggu ke depan aku bakal kena salah satu sindrom pembekuan darah. Jadi bisa jadi maksudnya ada kaki yang bengkak atau ada ada yang merah atau gimana gitu. Nah itu ada sesuatu yang boleh tunggu. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ada apa-apa, ya aku bakal update lagi mungkin 2 minggu ke depan di Instagram aku. Tapi untuk saat ini, untuk update aku soal vaksinasi COVID-19, begini aja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Ternyata anti klimaks ya, dipikir aku bakal habis sekarat di ranjang, tapi ternyata ya biasa aja gitu, sama kayak aku dulu juga disuntik juga nggak ada sampai sakit gimana-gimana. Dan akhir kata, makasih banget untuk kalian udah nonton. Please kalau bisa ada kesempatan untuk divaksin, tolong kalian secara vaksinasi diri kalian sendiri biar ngelindungin orang lain dan juga biar ngelindungin keluarga gitu, bisa melindungi diri kalian sendiri. Sama jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan aku akhir kata undur diri. Aku Hertoni, terima kasih udah nyamperin channel ini. Kalau misalnya suka video ini, tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe, karena aku selalu kasih konten soal belajar bahasa Jerman, soal aku dari Jerman, dan mungkin kegiatan-kegiatan menarik yang aku lakukan sama di Jerman lainnya. Tschüss.